Mau tahu P3K itu latsarnya seperti apa? Yuk kita saksikan dalam video berikut. Mau lulus seleksi P3K Prakom? Dan latihan soal-soal FR terbaru? Yuk ikut kelas P3K Prakom. Tersedia juga formasi jabatan lainnya. Info selengkapnya gabung ke t.me/informasi-CASN 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira ini bagi teman-teman P3K. Saat ini pemerintah sudah menyelenggarakan latsar bagi P3K. Istilah sebenarnya ini bukan latsar ya, karena istilah latsar ini hanya ditujukan untuk CPNS. Sementara istilah yang benar adalah orientasi P3K, di mana orientasi P3K ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu pengenalan fungsi dan tanggung jawab ASN. Pada bagian ini akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi MOOC P3K oleh LAN selaku instansi pembina diklat dengan jumlah jam pelajaran ada 45 JP. Tata cara penggunaan MOOC P3K ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam video nanti. Kemudian bagian yang kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang akan diselenggarakan oleh instansi P3K secara klasikal atau tatap muka selama 1 hari penuh. Adapun materinya lebih banyak ke arah kebijakan kepegawaian instansi, pengenalan kepegawaian, tata naskah dinas, penggunaan dan pengelolaan barang milik negara, hingga pengenalan anti korupsi. Adapun output dari orientasi P3K adalah STTP yang dapat dipergunakan untuk syarat perpanjangan kontrak P3K ke depannya. Jadi, jika kamu nggak mengikuti orientasi P3K atau tidak lulus, maka perpanjangan kontrak berikutnya tidak dapat dilakukan. Orientasi ini dilaksanakan 1 kali selama menjadi P3K. Apa sih perbedaan antara latsar CPNS dengan orientasi P3K? Latsar CPNS ini terdiri dari tahap MOOC, Distance Learning, PKTBT, hingga klasikal. Sementara orientasi P3K ini hanya berupa MOOC dan klasikal 1 hari saja. Latsar CPNS ini berlangsung selama 3 bulan, sementara orientasi P3K ini berlangsung kurang lebih 1 bulan saja. Kemudian latsar CPNS ini wajib membuat laporan aktualisasi, sementara orientasi P3K ini hanya membuat tugas yaitu resume materi saja. Jadi intinya orientasi P3K ini jauh lebih simpel dibandingkan latsar CPNS. Alur pertama untuk mengikuti MOOC adalah dengan mengunjungi website di swajar-pppkpintar.lan.go.id. Langkah selanjutnya, peserta dapat login dengan menggunakan nomor induk pegawai atau NIP dan password berupa nomor induk kependudukan NIK. Ketiga, peserta mengakses pembelajaran mandiri berupa video, bahan paparan dan modul. Waktu yang diberikan untuk pembelajaran mandiri adalah 14 hari semenjak peserta melakukan login. Setelah itu, peserta membuat tugas berupa summary mata orientasi. Langkah keempat, peserta mengupload summary tersebut sebelum melakukan evaluasi akademik. Seandainya peserta tidak mengupload penugasan, maka secara otomatis tidak dapat melakukan evaluasi akademik.
Langkah kelima yaitu melaksanakan evaluasi akademik sejumlah 50 soal yang dikerjakan peserta selama 90 menit. Bagi peserta yang tidak lulus, peserta akan diberikan waktu remedial selama 15 hari. Berikut penjelasan terkait sistematika alur MOOC orientasi P3K selama pembelajaran mandiri. Output dari pembelajaran mandiri yaitu sikap, perilaku, dan penilaian akademik. Penilaian sikap dan perilaku didasarkan pada jumlah trofi yang didapatkan peserta, sedangkan penilaian akademik didasarkan pada hasil evaluasi akademik setelah peserta mengunggah summary pembelajaran. Beralih ke tahap pembelajaran. Materi kebijakan yang berisi sambutan, kepalalan, dan kebijakan pengembangan kompetensi serta kebijakan orientasi P3K. Bentuk materi kebijakan berupa video dengan total trofi sejumlah 3. Sambutan kepalalan akan diberikan 1 trofi. Kebijakan pengembangan kompetensi dan kebijakan orientasi P3K masing-masing diberikan 1 trofi. Kedua, materi substansi 1, kurikulum inti yang berbentuk modul dan PPT yang terdiri dari agenda 1, sikap perilaku bela negara akan diberikan 9 trofi, agenda 2, nilai-nilai dasar ASN akan diberikan 21 trofi, dan agenda 3, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance akan diberikan 6 trofi. Selanjutnya, penugasan membuat summary akan diberikan 3 trofi dan evaluasi akademik akan diberikan 3 trofi. Sehingga total trofi yang akan didapatkan yaitu 45 trofi. Ketentuan evaluasi akademik. 1. Peserta wajib lulus evaluasi akademik. 2. Peserta melaksanakan evaluasi 1-3 kali dapat memperoleh skor maksimal 100. 3. Peserta melaksanakan evaluasi 4-5 kali dapat memperoleh skor maksimal 90,01. Keempat, peserta melaksanakan evaluasi 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80,01. 5. Peserta melaksanakan lebih dari 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 70,01. Oke, sekarang kita belajar mengakses MOOC-nya. Langkah pertama, kita login aplikasi. Peserta mengakses laman MOOC di swajar-pppkpintar.lan.go.id melalui browser di komputer. Kemudian arahkan kursor ke tombol login dan diklik. Selanjutnya, peserta memasukkan username dengan 18 digit NIP tanpa spasi. Kemudian masukkan password. Untuk pertama kali, silakan masukkan 16 digit nomor induk kepegawaian NIP yang tertera pada KTP tanpa spasi sebagai password. Lalu klik tombol login. Setelah membaca ketentuan di MOOC Swajar PPPK, jangan lupa kalian untuk mencentang tulisan mengaktifkan menu mulai akses materi. Kemudian setelah itu teman-teman klik mulai akses materi. Berikut adalah contoh tampilan materi pembelajaran. Klik menu profile untuk melihat data diri. Berikut adalah tampilan contoh data peserta. Ada reminder trophy yang harus dikumpulkan sebelum memulai evaluasi akademik. Klik tombol ganti password untuk dapat mengganti password. Langkah kedua yaitu memulai sesi pembelajaran. Berikut adalah contoh tampilan menu materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3 merupakan menu materi pembelajaran yang wajib dipelajari secara berurutan. Klik lihat video untuk memulai materi awal pembelajaran. Tampilan pembelajaran berupa bahan video. Setelah
kalian menonton video, silahkan tombol klik selesai menonton untuk mendapatkan trofi. Bahan pembelajaran dapat ditonton berulang-ulang, namun teman-teman tombol tersebut hanya muncul satu kali. Berikut tampilan bahan pembelajaran berupa file PDF atau PPT. Setelah selesai membaca, silakan klik tombol selesai untuk mendapatkan trofi. Bahan pembelajaran dapat dibaca berulang-ulang, namun tombol tersebut hanya muncul satu kali. Untuk dapat mengunduh bahan pembelajaran PDF atau PPT, kalian klik tombol pop out di kanan atas kotak bahan pembelajaran. Tautan eksternal otomatis muncul untuk mengunduh bahan. Klik tombol download pada bagian atas tampilan. Langkah ketiga, evaluasi akademik. Akan muncul tulisan tersebut jika peserta belum mengakses semua materi pembelajaran dan belum mengunggah summary. Evaluasi akademik akan terjadwal di hari ke-15 dihitung peserta mulai login sistem MOOC P3K pertama kali. Peserta disarankan ketika di browser ini menggunakan metode samaran atau incognito. Mode incognito ini digunakan agar peramban atau browser tidak menyimpan cache. Berikut adalah simulasi penilaian evaluasi akademik. Nilai yang diambil ini nilai yang terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Misal, 3 kali percobaan mendapatkan nilai maksimal 100. Percobaan pertama mendapatkan nilai 80. Percobaan kedua mendapatkan nilai 86. Percobaan ketiga ini mendapatkan nilai 82. Maka yang diambil adalah 86 apabila klik submit. Contoh lainnya, ini 4 kali percobaan. Percobaan yang pertama mendapatkan skor 80. Percobaan kedua mendapatkan skor 60. Percobaan ketiga mendapatkan skor 96. Dan percobaan yang keempat mendapatkan skor 88. Maka jika mengacu pada ketentuan evaluasi akademik, maka yang diambil adalah nilai terbaik 96. Tetapi karena batas nilai maksimal percobaan 4-5 adalah 90,01, maka nilai yang teman-teman dapatkan yaitu 90,01 setelah klik submit. Nah, dari penjelasan di atas ini dapat disimpulkan bahwa orientasi P3K ini sangat-sangat simpel sekali ya dibandingkan dengan Latsar CPNS. Namun meskipun ini simpel, teman-teman P3K wajib lulus agar kontrak teman-teman di tahun berikutnya bisa diperpanjang. Oke, sukses selalu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Jangan lupa juga klik subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.